Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat religi rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan segala sesuatunya ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, perempuan, ada sehat, ada sakit, kaya, miskin, dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang kita ini melihat hanya dari satu sisi. Kita melihat sebuah musibah misalnya. Ini kita melihat awalnya sebuah musibah. Ini lama-kelamaan bisa menjadi sebuah alhamdulillah. Artinya apa? Contoh kecil, ketika kita dulu mungkin punya calon pasangan yang sudah kita cinta mati betul, ya, akhirnya tidak menjadi istri kita. Nah, setelah sekian tahun calon kita tadi menjadi istrinya orang lain, ternyata kelakuannya ini luar biasa. Nah, pergi ke sana kemari enggak genah. Nah, ini akhirnya apa? Yang awalnya kita merasa menjadi musibah kok enggak jadi sama itu. Ini akhirnya kita apa? Menjadi alhamdulillah, saya kok enggak jadi nikah sama itu. Nah, ini awalnya musibah ini bisa menjadi alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian kita melihat sisi orang kaya. Satu desa ini doa tiap hari minta kaya semua. Ini diijabah sama Allah. Akhirnya repot sendiri. Kita satu desa ini pas musim kopi ini cari orang model susah. Karena apa? Ya jadi kaya semua. Akhirnya apa? Ya tidak bisa. Makanya apa? Kesepakatan ciptaan Allah ini adalah saling melengkapi. Jadi memang sudah sunatullah seperti itu. Ketika kita semua minta sehat, diijabah sama Allah. Ini kasihan dokter, nganggur semua dokternya. Ini mateni pencaharian dokter kalau sampai sehat semua. Nah ini. Terus misalnya di jalan raya di ini, ya, misalnya taat peraturan semua. Ini polisinya nilang apa kalau semuanya lengkap? Bahkan misalnya, ya, kalau semua keluarga sakinah mawaddah warahmah ini tercapai, nggak ada perceraian sama sekali. Lalu itu pengadilan agama ini kerjaannya apa? Kan yang nganggur, artinya apa? Kaya miskin terus susah senang ini sudah memang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Nggak bisa kita menghilangkan. Nah itu kan ternyata. Jadi kadang kita ini melihat itu hanya satu sisi, sehingga apa yang dilihat itu adalah sisi negatif. Bahkan misalnya kita panen cabai, terus mintanya petani kan mahal terus. Kalau sampai itu kejadian mahal, terus ini kan kasihan rumah makan, bakul bakso ini kan susah. Jadi ya sekali-kali ya murah, biar apa? Mereka itu seneng lah, alhamdulillah cabai murah, bisa beli banyak. Nah, jadi harus pasang surut seperti itu. Bahkan ketika kita misalnya, ya kita lomba, kita kok masuk final, terus juara. Nah ini apa? Kebahagiaan kita ini apa? Menyedihkan orang lain. Artinya apa? Kita senang itu kan lawan kita. Yang final itu kan senang susah, sedih. Jadi artinya apa? Untuk bahagia kita itu menyusahkan orang lain. Nah makanya ketika kita kok lomba kok kalah, alhamdulillah saya membahagiakan orang lain. Diniati seperti itu akhirnya timbul syukur kita. Kita kan kadang melihat hanya dari satu sisi saja. Nah artinya apa? Dalam Quran juga sudah sangat jelas, surat Al-Baqarah 216 itu. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang yang kita benci ini adalah ternyata itu lebih baik dari kita. Rencana Allah itu yakinlah pasti lebih indah daripada rencana kita, walaupun rencana itu tidak kesampaian. Nah, makanya kita harus melihat dari dua sisi. Kita misalnya pas nyater mobil dari sini ke Karang, kok kursinya kosong, itu alhamdulillah saya bayar 100.000 bisa bayar 3 kursi charter ini karena nggak ada temennya itu. Tapi bahagia kita menyusahkan supir travelnya, nggak ada penumpangnya. Artinya tetap ada timbal baliknya
ada sisi positif dan negatifnya. Artinya apa? Ketika kita membalikkan sesuatu, mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yang pertama akan timbul ketenangan dalam hati. Yang kedua akan menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ketika semuanya sudah dikembalikan, semuanya adalah takdirnya Allah, qada qadarnya Allah, maka artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ini adalah hanya keinginan kita terus terkabul. Semuanya harus seperti ini. Memang kita ini kan diatur sama Allah, bukan ngatur Allah. Nah, ini apa? Segala sesuatunya itu ya memang sudah sunatullah berjalan seperti itu. Makanya ketika ada kita ditakdirkan menjadi orang miskin, ya banyak-banyak sabarnya. Ditakdirkan menjadi orang yang kaya, banyak-banyak syukurnya. Sehingga kata Sayyidina Ali itu, seandainya di dunia ini orang kaya mau berbagi, maka apa? Tidak ada orang miskin sebenarnya. Artinya posisi rezeki itu di alam semesta itu sudah diatur sama, cukup sebenarnya. Hanya saja banyaknya itu orang kaya nggak mau berbagi sama yang miskin. Nah itu, jadi artinya apa? Mari kita menikmati hidup ini, ya, menjalani dengan apa adanya, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat segala sesuatu yang terjadi itu dari dua sisi. Sehingga apa? Kita akan banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Mungkin itu saja yang bersampaikan sedikit, semoga bisa menambah ilmu kita, dan apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.